Pondok. Hari ini kita akan membahas hidup sehat, wabah kuat, tubuh sejahtera yang selama ini kita sudah bersama dengan pihak Universitas Wijayakusuma sudah tahun keempat. Materi hari ini adalah diet rendah karbohidrat. Terima kasih lebih baik. Kami indeks glikemik mengatur gula darah setiap hari, pemeriksaan gula darah secara rutin, pemeriksaan gizi, hidup yang lebih tenang, dan suplementasi glukositamin menjaga kesehatan sendiri, manfaat bosan lutut yang selama ini sudah dikasih oleh tim Pondok dan akan diberikan lagi, dan fisioterapi yang ada di pondok kita yaitu ultra merah sama pedagasi. Kesimpulannya, pengendalian diri dengan karbohidrat 25% lebih rendah daripada kebutuhan individu dapat menyehatkan sendiri. Sarannya diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat akan resiko diet karbohidrat berlebih dan perlunya pengendalian. Ini contoh GI rendah, GI sedang, dan GI tinggi. GI rendah salah satu contohnya adalah kacang, sayur, tomat, ceri, plum, dan sebagainya. GI sedang, oatmeal, cookies, popcorn, jagung manis, pisang, dan lain sebagainya. Untuk GI yang berat, bawang, nasi putih, dan lain sebagainya. Gula darah itu penting. Kenapa harus kita cek gula darah satu biar kita tahu kadar gula darah yang ada dalam tubuh kita itu normal atau tidak. Biar cepat tahu ada potensi penyakit kencing manis atau diabetes. Kalau gula darah tinggi dan dibiarkan bisa merusak jantung, ginjal, mata, dan lainnya. Siapa yang harus mengecek? Semua orang dewasa minimal 1 tahun sekali. Kalau di atas 40 tahun bisa ini, terutama yang ada keluarganya yang ada riwayat diabetes dan badan berlebih dan suka makan manis. Caranya gimana? Dengan alat yang sudah disediakan di permukaan dan dilakukan 1 bulan sekali, itu pakai gula darah aja. Kalau normal, apa yang dilakukan? Pertahankan gaya hidup sehat, tetap rutin. Kalau tinggi jangan panik, silakan konsultasi ke petugas kesehatan atau dokter dan mulai kurangi makanan yang manis dan gorengan. Perbanyak olahraga terutama jalan kaki. Untuk pemaparan selanjutnya kami panggil Ibu Reni. Selamat siang, nama saya Ibu Reni. Saya akan menjelaskan mengenai OA atau osteoarthritis dan glukosamin, apa hubungannya. Apa itu nyeri sendi? Nyeri sendi adalah kondisi di mana bakalan sendi tulang rawan kita menipis atau rusak akibat tulang saling bergesekan, menyebabkan nyeri, kaku, dan sulit bergerak, terutama lutut, pinggul, atau jari-jari. Lebih sering terjadi pada usia lanjut. Glukosamin adalah zat yang ada di tubuh kita, penting untuk membangun dan memperbaiki bakalan sendi. Kadang tubuh kita kurang memproduksi glukosamin, apalagi saat usia bertambah atau sendi sering dipakai. Manfaat glukosamin untuk sendi. Manfaatnya adalah bisa membantu mengurangi nyeri dan kaku sendi, membantu menjaga kesehatan bakalan sendi, membuat gerakan sendi jadi lebih nyaman. Penting diketahui, glukosamin biasanya tersedia dalam bentuk suplemen, pil atau kapsul. Glukosamin bukan obat penyembuh OA, tetapi bisa membantu meredakan gejala dan menjaga kesehatan sendi. Tidak semua orang cocok
dini suplemen hamil. Selalu konsultasikan dengan dokter atau petugas kesehatan sebelum mengkonsumsi suplemen glukosamin, terutama jika Anda punya alergi atau sedang minum obat lain. Tetap dukung dengan gaya hidup sehat, menjaga berat badan, olahraga ringan yang teratur, dan makan makanan yang bergizi. Korset lutut kenapa diperlukan? Ingat nyeri sendi lutut kita yang bantalan sendinya menipis, membuat nyeri dan kaku. Apa itu korset lutut? Korset lutut adalah alat bantu yang dipakai di sekitar lutut. Bisa terbuat dari kain elastis atau bahan lain. Kenapa pakai korset lutut? Bisa mengurangi nyeri, memberi dukungan pada lutut, jadi nyeri bisa berkurang saat bergerak, menstabilkan lutut, membuat lutut lebih stabil dan tidak mudah goyang, terutama saat aktivitas atau berjalan. Memberi rasa aman. Penderita lelah sering merasa lututnya lemas atau tidak kuat menopang. Korset bisa memberi rasa aman. Kapan dan bagaimana cara memakainya? Sebaiknya digunakan pada saat beraktivitas, terutama saat Anda akan bergerak banyak bergerak, jalan jauh, naik sepeda tangga atau melakukan pekerjaan yang membebani lutut. Saat nyeri kambuh, dengan memakai korset bisa membantu mengurangi nyeri saat sendi terasa tidak nyaman. Tidak perlu dipakai tidur atau saat istirahat. Cara memilih yang benar, pilih ukuran yang pas, jangan terlalu dekat, karena bisa mengganggu aliran darah dan juga tidak terlalu longgar. Tanyakan kepada penjual atau kesehatan untuk ukuran yang tepat. Jenis korset ada yang seperti kaos kaki atau yang pakai rangka. Pilih yang nyaman untuk Anda. Posisi yang benar, pastikan menutupi area lutut dengan baik. Ingat, korset lutut adalah alat bantu, jadi bukan obat penyembuh OA. Tetap harus diimbangi dengan gaya hidup sehat, olahraga ringan yang sesuai, dan konsultasi dokter atau petugas jika nyeri tidak membaik. Terima kasih. Selanjutnya akan dilakukan oleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka. Di sini saya akan menerangkan macam-macam model kamera D. Teknik pemberian terapi. 1. Persiapan pasien, 2. Persiapan alat, yang ketiga prosedur terapi, dan yang keempat pasca prosedur terapi. Persiapan pasien. 1. Posisi yang tepat dan nyaman. 2. Pakaian dilepaskan pada area pengobatan. Yang ketiga, tidak menggunakan lotion atau obat gosok. Ini menghindari alergi, Ibu. Yang keempat, periksa. 1. Adanya pembengkakan atau tidak. Yang kedua, tes sensitif kulit. Dan ini kita perlu periksa, apakah ada pembengkakan atau tidak. Yang kelima, menyiapkan penutup mata. Untuk sinar ini tidak boleh digunakan mata, Ibu. Yang keenam, menjelaskan pasien tentang 1. Mengapa pengobatan ini diberikan. Yang kedua, menjelaskan prosedur pelaksanaan terapi. Ketiga, menjelaskan efek samping atau komplikasi yang mungkin terjadi. Yang keempat, meminta pasien tidak mengatakan gejala sakit yang bertambah. Jadi kalau kita menyampaikan pasien gejala sakit, kita tidak boleh meneruskan itu. Kita harus memberikan persiapan alat. 1. Pasang semua kabel pada sasarannya. Menghidupkan alat selama 15 menit sebelum digunakan. Prosedur terapi. Usahakan jarak dari alat ke permukaan kulit 60 sampai 75 cm.
bawahnya. 45 sampai 50 cm lampu yang mobility. Posisikan alat inframerah pada area yang diterapi. Pasang timer kurang lebih 15 menit. Periksa suhu secara berkala. Tanyakan keluhan saat terapi, apa terjadi nyeri atau panas berlebihan, rasa tidak nyaman atau keluhan lain. Jangan menatap langsung cahaya sinar merah B. Yang perlu diperhatikan saat terapi, jika kulit terasa panas, terdapat eritma atau kemerahan. Pasca prosedur terapi, 1. Selesai terapi akan ditandai oleh bunyi timer atau lampu mati. 2. Kadang memindahkan alat infrared. Yang ketiga, keringkan adanya keringat dari area tubuh terapi dengan handuk atau tisu. 4. Menanyakan keluhan pasien setelah terapi, adanya pengurangan atau penambahan keluhan setelah terapi atau keluhan lain. 5. Mengevaluasi efek terapi pada daerah yang diterapi, apakah ada gejala yang tidak diinginkan. 6. Meminta pasien untuk membutuhkan pakaian. 7. Memberitahu kunjungan pasien berikutnya. 8. Melanjutkan program latihan yang dikerjakan di rumah. Efek samping dari terapi. 1. Luka bakar, bertambahnya peradangan, nyeri yang bertambah, alergi kulit, pendarahan yang bertambah pada luka terbuka, dehidrasi. Ini bukan semua pasien, Bu, karena kondisi pasiennya